Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Santoso, NIM 052378579, Prodi Sistem Informasi UT Bandung. Pada video kali ini saya akan membuat tugas 1 praktikum algoritma dan pemrograman. Baiklah, kita akan langsung di tugas 1. Tugas 1 kita bacakan soalnya, buat rangkuman dan bahan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5, dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java, software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman minimal 2 software. Baik, pada rangkuman ini sudah dibuat bahwa algoritma dan dunia pemrograman komputer. Pengertian algoritma secara esensial, algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah guna menghasilkan output. Ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi menyebutkan bahwa algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan Donald P. Knuth menyampaikan bahwa algoritma adalah sekumpulan aturan berhingga yang memberikan sederet proses untuk menyelesaikan masalah khusus. Dan Andrei Markov menyatakan bahwa keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi dari awal hingga hasil yang diinginkan. Alasan menggunakan algoritma: 1. Efisiensi. Mengukur performa algoritma berdasarkan waktu eksekusi CPU dan penggunaan memori untuk mencapai solusi yang cepat dan tepat. Yang kedua, abstraksi. Menyederhanakan masalah kompleks menjadi alur yang terstruktur, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah reusability, yakni metode yang independen dari bahasa pemrograman memungkinkan pengguna kembali dalam berbagai situasi dan aplikasi. Fungsi menggunakan algoritma adalah untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan pembuatan program. Namun, tak cuma itu, algoritma berfungsi juga yaitu mengotomatisasikan solusi, menyederhanakan alur kerja program, mencegah redundansi kode, memudahkan penelusuran bug, meringankan proses pembaruan fitur, dan menjadi dasar logika program. Jenis-jenis algoritma pemrograman diantaranya ada brute force, yakni mencoba semua kemungkinan hingga solusi ditemukan, sederhana namun tidak selalu efisien. Yang kedua adalah rekursif, memecahkan masalah menjadi sub-masalah yang serupa. Yang ketiga adalah randomize, menggunakan angka acak untuk membuat keputusan yang bertujuan untuk mengurangi kerumitan. Dan yang keempat adalah sorting dan searching, algoritma khusus untuk mengurutkan data atau sorting, atau menemukan data spesifik yakni searching. Pengertian program dan bahasa program. Program adalah satu set instruksi berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan bahasa pemrograman adalah sebuah bahasa formal yang terdiri dari set instruksi standar untuk menulis program dan diimplementasikan logika. Pada soal nomor 1 bagian B, yakni sejarah Java dan perkembangannya. Java lahir dari The Green Project pada tahun 1991 oleh James Gosling dan kawan-kawan di Sun Microsystems. Awalnya bernama Oak. Nama Java terinspirasi dari kopi dari suatu pulau Jawa. Tonggak sejarah perkembangan Java pada periode 1991 sampai 1995 yakni adalah inisiasi The Green Project, pengembangan bahasa rilis Java 1.0 pada tahun 1996 sampai dengan 2001, pengenalan platform Java Virtual Machine dan API, dan rilis Java 1.1. Pada tahun 2006, sumber kode dibuat di bawah lisensi GPL melalui proyek OpenJDK. Pada 2010, akuisisi Sun Microsystems oleh Oracle Corporation, dan 2014 hingga sekarang
rilis reguler dengan fitur baru Java 8, Java 11 LTS, dan seterusnya. Ekosistem dalam aplikasi Java saat ini digunakan secara luas dalam berbagai domain teknologi. Dua contoh pengimplementasiannya adalah Oracle JDK dengan kit pengembangan resmi untuk Java ditulis dalam bahasa Java, dan juga Android Studio dengan IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang dibangun menggunakan bahasa Java. Demikian untuk rangkumannya. Selanjutnya kita melanjut pada soal nomor 2, yakni buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kasus berikut. Pada kasus sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lembur 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lembur 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji plus gaji lembur. Baik, untuk pembuatan flowchart saya akan menggunakan draw.io. Di sini saya sudah membuat flowchartnya dan akan saya jelaskan. Flowchart dimulai dari start. Lalu di sini diinputkan golongan dan jam lembur sesuai pada soal. Kemudian kita akan membuat pengkondisian pertama, yaitu mengenai golongan. Jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Dan pengkondisian pertama kita berakhir, pengkondisian pertama tentang golongan berakhir. Dilanjutkan pada pengkondisian kedua, yakni mengenai jam lembur. Jam lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan pengkondisian lembur sama dengan lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Setelah pengkondisian berakhir, maka didapatkan total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Dan dihasilkan output total penghasilan. Flowchart berakhir dengan ditandai N. Demikian untuk pembuatan flowchart. Selanjutnya adalah pembuatan pseudocode, di mana pseudocode saya akan menggunakan software VS Code. Di sini saya sudah membuatkan pseudocode-nya. Kita mulai, yang pertama dimulai dari start, seperti pada flowchart. Kedua, yaitu penginputan golongan dan jam lembur. Di sini kita baca, jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Dan jika golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Dan jika golongan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Dan pengkondisian pertama berakhir. Selanjutnya menggunakan select case untuk jam lembur. Case pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Case kedua, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Case ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34.
case 4, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan yang terakhir case 5, jika lembur lebih dari 5 jam atau sama dengan, jika lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38 dan pengkondisian berakhir. Ditandai sini. Lalu pada akhirnya total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu akan dihasilkan output, yakni total penghasilan. Dan pseudocode berakhir dengan ditandai N. Demikian untuk praktikum tugas 1 mata kuliah algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.